Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan kalian di rumah semuanya sehat-sehat. Dan jangan lupa kita mau sering cuci tangan dan kita harus mau pakai masker kemanapun kita pergi, ke supermarket harus jaga kesehatan ya, supaya saudara dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Dan saya juga mau mengatakan bahwa kita mempunyai iman terhadap Tuhan Yesus, tapi kita juga mau taat kepada peraturan pemerintah ya. Kalau kita tidak boleh berkumpul ya, kita jangan berkumpul karena ini penting sekali ya. Dan saya first hand ya, langsung tahu bahwa apa yang terjadi ya, ada anak-anak siswa STTL ya kena COVID positif gitu loh. Mereka sekarang di Wisma Atlet dan saudara mengurusin makanan mereka dan membantu anak-anak yang begitu luar biasa di sana. Dan saya percaya mereka akan menjadi terang dan mereka akan berdoa buat teman-teman mereka yang di Wisma Atlet ini, supaya kami mau lihat banyak kemajuan, banyak orang bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan bahwa yang terdapat di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Karena itu rendahlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang bergaum-gaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama ya. Hari ini kita mau lihat bahwa Tuhan memperingatkan kita bahwa kita memiliki satu musuh. Sadar tidak sadar bahwa musuh kita itu setiap saat itu mau menghancurkan saudara dan saya. Jika kita tidak waspada, maka itulah kesempatan untuk sang musuh ini menghancurkan kita. Karena mengetahui bahwa musuh sendiri adalah sesuatu yang perlu dan penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa musuh kita adalah iblis. Nah, kita mau tahu iblis itu ada nggak? Ada. Di dunia ini ada roh kudus dan juga roh yang nggak benar. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa iblis itu dia adalah seorang penipu. Ya, di 1 Timotius 4:12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Hari ini sering sekali kita ini dibohongin bahwa kita ini tidak bisa, bahwa kita ini nggak kuat, bahwa kita ini nggak sanggup, bahwa kita ini harus habis. Kita ini dalam COVID ini kita sudah akan bangkrut, kita sudah akan cilaka, kita akan kehilangan pekerjaan. Nah, negative thinking itu akan datang terus di dalam otak kita, non-stop untuk datang menghancurkan kita. Nah, inilah yang harus saya katakan. Marilah kita ingat bahwa si iblis itu dia tahu kita lemah dan dia adalah penipu. Di 2 Korintus pasal 11 ayat ke-14, di sini dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dia menyamar seperti malaikat terang karena dia adalah seorang penipu yang suka menyamar. Karena setan penipu, maka ia tidak pernah secara terang-terangan menyatakan sifatnya, pribadinya, dan kehadirannya. Dia tidak mau melakukan itu. Dia akan negative thinking. Kita masih muda lah, kita masih kecil lah, nggak bisa lah. Jangan. Dan kita tahu bahwa dia itu, iblis itu dulu adalah malaikat. Tetapi dia itu melanggar ya Tuhan dan mau menjadi seperti Tuhan. Maka dia jatuh dalam dosa. Kesombongan dia itu yang menghancurkan dia. Nah, Alkitab di 2 Timotius 2 ayat 26 di sini dikatakan, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, hari ini kita mau ingat, iblis itu penipu. Dia sekali ikat kita, contohnya orang yang suka rokok, sekali lagi ikat semuanya akan menjadi perokok yang berat ya. Nah, sekarang ini COVID ini saya minta tolong, kalau Anda adalah orang Kristen yang masih rokok, buanglah rokok itu jauh-jauh.
Saudara sadar atau tidak sadar, saya tahu karena saya hadapi. Keluarga meninggal karena mantan perokok berat. Dan paru-paru ya nggak kuat. Apa yang terjadi? Penyakit ini datang menyerang. Dan paru-paru kita itu nggak sanggup untuk menghadapinya. Dan kenalah COVID-19. Dan dulu saya masih menjadi pendeta, masih muda waktu itu ya. 15 tahun yang lalu ada anak kecil. Kok emang Alkitab ada tulis nggak boleh rokok? Saya ketawa. Memang nggak ada, saya bilang. Tapi ada satu hal. Alkitab mengajarin kita. Jagalah bait Allah ini. Supaya kita ini bait Allah. Kita ini bait Allah. Tadi saya udah bilang. Bait Allah ini adalah tempat Tuhan yang tinggal. Kalau rokok itu merusakin kita punya tubuh. Dan ada satu lagi teman bilang. Amin. Itu Deng Xiaoping umur 95 tahun meninggal. Sampai sebelum mati pun dia rokok. Saya bilang iya benar. Rokok itu tergantung kita punya fisik dan kita punya tubuh. Ada orang yang rokok sampai 95 seperti Deng Xiaoping gak akan mati-mati. Tapi ada yang rokok umur 35 kanker paru-paru. Nah, kita punya tubuh beda. Jadi jangan kita compare gitu, dibandingkan. Yang tabrakan eksiden di mobil 3%, perokok mati kanker 3%. Bedanya apa? Nah, hari ini saya lihat ya, firman Tuhan begitu berarti dan kadang-kadang mendidik kita, jangan merokok. Ada faedahnya, ada rencana Tuhan supaya tubuh kita ini dijaga. Dan COVID ini, saya lihat dengan mata saya sendiri, saudara kita ini, keluarga, karena pelokok dulunya dan lemah tubuhnya dan meninggal. Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Pengajaran firman Tuhan itu kadang-kadang pahit dan susah, tapi ada maknanya di dalam itu ya. Nah, hari ini kita mau percaya Tuhan Yesus sanggup membantu kita, menolong kita, menguatkan kita, menjaga kita. Dan iblis itu yang kedua yang dia lakukan adalah apa? Mematahkan semangat kita. Di dalam keadaan seperti ini, iblis itu senang sekali untuk mematahkan semangat kita. Kenapa? Mulai kita benci gereja, mulai kita kesal dengan Tuhan. Di 2 Korintus 7 ayat 14, aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Hari ini saudara sekalian, ingat satu hal. Iblis selalu memakai teman-teman kita untuk mengecewakan kita. Iblis pakai orang yang dekat dengan kita. Mematahkan semangat kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Kita benci saudara seiman di gereja. Kita tidak suka song leader. Kita tidak suka dengan pendeta, pengurus, full timer. Nah, itu kerjaan iblis. Bukan kerjaan manusia. Saudara sekalian, jangan tinggalkan gereja. Karena kamu gak cocok dengan saudara seiman. Jangan. Dimanapun, kemanapun kamu pergi. Pasti ada yang tidak cocok. Tapi ingat. Kasih itu membungkus, meliputi, memaafkan segala-galanya. Saya suka mengatakan, aku gak suka tingkah laku dia, Pak Pastor. Oke, saya mau tanya, emang Tuhan Yesus suka tingkah laku kamu dan sifat kamu? Enggak. Kalau Tuhan tidak suka tingkah laku kamu, sifat kamu, tapi Tuhan masih menerima kamu, bagaimana kamu, kenapa tidak bisa terima saudara seiman? Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ingat, musuh kita itu si iblis, penipu dan mematahkan semangat. Kita harus mau katakan, Yesus, aku menang karena engkau ada di dalam aku. Roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada roh yang di luar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami sungguh tahu si iblis itu adalah seorang yang sungguh tergagal dan tidak ada kemenangan di dalam dia. Kami sungguh percaya di dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami telah menang atas segala penipuan si iblis. Kami akan semangat untuk cinta engkau, melayani engkau, berdoa, menyembah engkau, dan ikut engkau sampai kedatangan kedua kali. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami sekarang ini, dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, sebanyak kekurangan dan masalah, Tuhan, di dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami telah menang. Kami sudah keluar dari segala kegagalan. Dan kami telah menjadi seorang yang sukses dan diberkati, dilindungi, dipagarin oleh Tuhan Yesus. Dalam nama engkau Tuhan Yesus. Kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yes. Serahkan musuhmu, selamatkan.
dahsyat, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu.